Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Siapa Dia Berani Tampil di Sultan TV. Sebuah acara bincang-bincang yang menghadirkan para bakal calon kepala daerah di Provinsi Banten. Kali ini kami menghadirkan salah satu bakal calon kepala daerah khususnya untuk Kota Serang. Kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Budi Rustandi. Iya. Selamat datang Pak Budi di studio. Siapa? Gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Pemirsa, beliau merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang. Ya. Sekaligus juga sebagai Ketua DPRD Kota Serang. Ya. Luar biasa. Di luar dua aktivitas itu ada kegiatan lain, Pak? Ya ada. Kalau sementara ini kan kita dalam rangka untuk berjuang memenangkan pilkada di Kota Serang, gitu loh. Oh iya, berkaitan dengan pilkada ini, Iya. Pak. Saya melihat hampir di setiap sudut Kota Serang itu ada baliho Bapak nih, Iya. yang di situ disebutkan sebagai bakal calon wali kota Iya. Serang. Iya. Bahkan kalau tidak salah, keberadaan baliho Pak Budi ini lebih awal, lebih dini dibanding Iya. bakal calon yang lain. Iya. Ini kan menandakan bahwa ada keseriusan Iya. untuk maju. Nah, tapi saya perlu konfirmasi nih, serius ini Pak, maju sebagai calon wali kota Serang. Ya, insya Allah saya serius dalam rangka untuk membangun Kota Serang ya. Karena saya berangkatnya untuk mencalonkan ini ketika saya mempunyai pengalaman 2 periode di wakil ketua dan hari ini ketua DPRD. Jadi ketika nanti saya jadi wali kota tinggal mengevaluasi dan menambahkan program apa yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Kota Serang. Oke. Selama pengalaman Bapak di legislatif, di periode lalu wakil ketua ya, Wakil dan ketua. sekarang ketua DPRD Iya. Kota Serang. Iya. Bukannya Pak dalam hal pembangunan itu sebetulnya di legislatif juga sudah cukup. Ya. Jadi begini. Bahwa legislatif itu kan tupoksinya hanya 3 ya, pengawasan, lalu legislasi dan penganggaran. Kita hanya menganggarkan. Lalu ketika kita mempunyai konsep pembangunan hanya dari aspirasi dari masyarakat, yaitu ketika kita melakukan reses ya. Oke. Yang prioritas besar adalah ketika saya menjadi ketua dewan, ada mempunyai keinginan dalam rangka untuk membangun Kota Serang ini terhalang oleh kebijakan. Oke. Karena kewenangan saya hanya ketua DPRD, bukan sebagai kepala daerah. Sedangkan kalau kita untuk ke pusat ataupun ke provinsi, pengajuan atau permohonan bantuan keuangan ataupun infrastruktur dan lain, itu harus wali kota yang tanda tangan. Oke. Oke. Jadi dengan kata lain ruang untuk memaksimalkan kewenangan itu ada di eksekutif kira-kira Ada di begitu ya? eksekutif, termasuk kewenangan atau kebijakan yang pro terhadap masyarakat terkait kesejahteraan masyarakat dan sosialnya. Oke. Banyaklah programnya itu. Oke. Iya. Nah, niatannya itu sepertinya apa sih Pak yang mendorong Bapak untuk maju sebagai calon wali kota Serang? Baik, yang pertama itu adalah niatan saya ini karena saya melihat Kota Serang ini dari dulu begini-gini aja ya. Oh gitu ya? Ya, ini saya lihat loh, nggak tahu kalau masyarakat. Ini dari dulu sejak kapan ini? Ya, Bapak bisa inilah sejak Kota Serang berdiri, mohon maaf. Oh gitu ya? Oke. Oke. Baik, banyak infrastruktur, banjir, termasuk pengangguran kita malah meningkat, angka kemiskinan meningkat juga. Ini kan menandakan bahwa Kota Serang ini tidak ada perubahan. Oke. Nah, itu konsep saya ingin maju Kota Serang ini dalam rangka, makanya tagline saya Kota Serang Maju ya. Ya, dalam rangka untuk memajukan kota saya gitu loh. Karena saya asli orang Kota Serang gitu loh. Jadi tagline-nya Kota Kota Serang Serang Maju. Maju ya? Ya. Oke. Gitu loh. Nah, upaya apa yang sekiranya bisa Bapak lakukan nanti untuk mewujudkan Kota Serang yang maju itu? Ya, untuk mewujudkan Kota Serang Maju ya tentunya harus pilih saya dulu jadi wali kota kan. Oke. Iya, Yang kedua, terkait untuk Kota Serang Maju ini, saya sebagai nanti kepala daerah harus merubah
birokrasinya dulu Oke. agar menyesuaikan sesuai dengan SDM-nya masing-masing. Iya. Jadi tidak ada lagi yang bukan dia sebagai guru jadi lurah atau sebagai bidan jadi lurah, kan nggak nyambung gitu kan. Oke. Nah, sedangkan pemerintah Kota Serang itu butuh para ASN yang profesional dalam bekerja dan SDM-nya juga memang mereka siap dalam rangka ketika ada program dia bisa menjalankan. Tapi yang terutama adalah lagi-lagi bahwa Kota Serang ini kebiasaannya dia hanya memanfaatkan PAD yang ada. Oke, sebelum jauh tentang program itu, Iya. tadi kan bilang Kota Serang maju dan Bapak rencananya mau maju. Mau maju. Nah, untuk maju itu kan harus diusung ya oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bapak sendiri dari Gerindra, Gerindra, itu ya. di kursi DPRD Kota Serang ada berapa 5, kursi? ada 5. Ya. Iya. Syarat itu kan 9 minimal kursi. 9 kursi. Iya, 20%-nya. Iya, 20% ya. 9 kursi. Iya. Nah, kira-kira kan tidak bisa berangkat sendiri dari partai sendiri nih. Iya. Perlu koalisi. Iya. Sudah ada Pak rencana untuk koalisi. Jadi koalisinya masih saya rahasiakan. Insya Allah Oke. Haji Budi Rustandi bisa berangkat, mohon doanya. Dan nama wakil sudah ada di kantong saya. Wah, ini luar biasa. Oh, insya Allah, Koalisi partainya belum, tapi nama wakilnya sudah ada. Menarik Ya udah, ini. intinya dengan dengan wakil sudah ada di kantong saya, berarti sudah berikut partainya. Oh, begitu ya. Iyalah. Nah, ini keren banget ini. Oke. Berbicara lain, Mbak, berkaitan dengan Kota Serang. Iya. Katanya Kota Serang itu kan namanya kota ya. Iya. Beda dengan kabupaten yang punya sumber daya alam. Iya. Pemerintah di kabupaten itu bisa mengandalkan sumber daya alam. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak itu Kota Serang yang tidak terlalu luas itu bisa dari celah mana untuk bisa menciptakan Serang maju itu? Oke. Tidak terlepas dari pembiayaan. Oke. Berarti di luar pembiayaan APBD. Mm-mm. Oke. Berarti saya sebagai kepala daerah nanti harus bisa mempresentasikan kepada para investor ya untuk masuk investasi di Kota Serang. Yang pertama itu akan berdampak kepada pengurangan pengangguran di Kota Serang, termasuk pengurangan terkait angka kemiskinan di Kota Serang. Oke. Kuncinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik agar investor ini bisa berbondong-bondong masuk Kota Serang. Yang ditawarkan adalah terkait kota jasa dan perdagangan, nanti tinggal kita tambahkan industrinya. Gitu loh. Kalau saya ceritain panjang ini. Oke. Ngomong investornya itu dari mana rencananya, Pak? Ya, kalau ini kan masih dirahasiakan ya. Oh, gitu. Yang pasti Haji Budi Wali Kota sudah banyak investasi di Kota Serang insya Allah. Oke. Lalu ada bangunan tinggi yang kemarin saya rubah perdanya, sekarang bisa 37 lantai. Ya, bisa nanti ada apartemen, mal-mal besar. Wow. Disambut nanti industri besar. Dan harapan ke depan konsep yang saya buat ini untuk 2 periode ya, karena ini harus mencapai ketika nanti Kota Serang memiliki pelabuhan. Sorry, yang dimaksud 2 periode itu periode apa, Pak? Begini, kalau kita seorang wali kota itu harus punya visi misinya langsung 2 periode, Pak. Oh. Karena rencana jangka panjang rencana ya? jangka panjangnya, karena itu harus bersambung, Pak. Kalau kita hanya jadi jadi wali kota cuman hanya euforia aja ya gini-gini aja. Jadi 5 tahun itu tidak cukup, Pak? Tidak akan cukup. Oke. Karena konsep kedepannya adalah disambut dengan pelabuhan di Kota Serang. Yang mana ketika nanti Tanjung Priok ini sudah penuh, ya itu bisa masuk ke kita nanti. Oke. Karena kebetulan kita punya laut yang di daerah Kasemen itu kan Teluk kan. Insya Allah itu jauh dari tsunami. Oke. Nah itu yang saya bisa tawarkan ke investor lain. Ada hal menarik, Pak, biasanya berkaitan dengan masuknya investor. Ya. Biasanya ada resistensi dari masyarakat berkaitan ada rasa kekhawatiran pergeseran atau perubahan budaya. Kota Serang sebagai kota yang saya kira religius juga, itu kan tetap mempertahankan nilai-nilai religiusitasnya. Nah, kira-kira bagaimana ini konsep Bapak menjembatani di satu sisi investor datang, di sisi lain kemudian peradaban budaya setempat itu tetap terjaga.
Kan saya di program unggulan tuh ada yang namanya pembinaan terkait pelestarian budaya. Oke. Itu ada nanti konsepnya, beda lagi. Dan ini mah terkait bagaimana ketika nanti masyarakat kota yang khususnya yang banyak pengangguran ini bisa bekerja dulu loh Pak. Oke. Dalam rangka agar mereka bisa mempunyai uang. Otomatis kalau yang masuk ini yang bekerja, yang kita siapkan di industri atau di perkantoran dan lain-lain itu mereka itu sudah punya uang. Oke. Kekuatannya kan di situ. Ya, nanti tinggal saya pikirkan bagaimana ketika nanti industri ini sudah terbangun, lapangan pekerjaan sudah banyak, ya kan? Kita menyiapkan anak-anak yang putus sekolah agar disekolahkan paket C nanti untuk disiapkan masuk ke dalam lapangan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh para investor ini. Karena akan saya wajibkan 60% wajib warga Kota Serang. Nah, jadi konsep saya ini luar biasa lah. Artinya apa, dalam rangka ketika saya mendapat warisan dari pemerintahan yang dulu udah kayak begini, Gitu. nah makanya harus kerjanya kerja gercep ya kalau bahasa Menarik gaulnya ini. itu. Kayak begini itu maksudnya apa ini, Pak? Ya mungkin Bapak kan ada di Serang mungkin bisa tahu gitu loh. Karena yang ngomong nih yang merasakan bukan hanya saya, Bapak boleh tanya warga Kota Serang. Begitu Oke. ya? Termasuk kemacetan, banjir dan lain-lain kan kita ini nggak bisa tutup mata. Ya, nanti saya jelasin secara spesifiknya gitu loh. Terkait bagaimana penanganan banjir di Kota Serang dan lain-lainnya gitu loh. Persoalan klasik diantaranya juga perkara sampah, Pak ya. Nah, Kota Serang itu ini menjadi masalah dari tahun ke tahun. baik. Bapak punya konsep juga tentang itu. Konsep terkait sampah di Kota Serang selain bank sampah ya, Oke. yaitu bagaimana ketika masyarakat itu pengangkutan sampahnya per tiap hari, Pak. Oke. Ya, per tiap hari mereka diangkut dan bebas biayanya. Karena itu sudah ditanggung pemerintah. Nanti saya bekerja sama dengan pihak ketiga. Itu sistemnya bruto, Pak, sama seperti di Solo. Jadi dia tiap hari, jadi masa Kota Serang itu nggak ngeliat sampah numpuk lagi. Oke. Yang pada hari ini itu sampah diangkut kadang seminggu sekali, 3 bulan sekali. Makanya Bapak cek ke bawah lah seperti apa. Nah itu dari konsep penyelesaian masalah. Ketika sampah diangkut, dibuang ke Cilowong, tapi sambil saya siapkan Cilowong itu dalam rangka agar ketika sampah ini sudah mulai diangkut tiap hari, dia sudah bagus tempatnya. Ya, nanti saya presentasikan ke Kementerian LH dalam rangka untuk bantuan infrastruktur, sarana dan lain-lain, termasuk perluasan wilayahnya, agar ini bisa menampung lebih banyak lagi. Oke. Tapi kita tidak menampung dari luar daerah. Oke. Kita konsen mengurus sampah yang ada dalam Kota Serang gitu loh. Jadi nanti Dinas Lingkungan Hidup hanya dia mengurus operasionalnya saja. Oke. Begitu loh Pak. Nah, hal lain Pak yang klasik biasanya bakal calon itu rata-rata itu punya niat yang tinggi, yang luar biasa. Tapi persoalannya biasanya dihadapkan kepada pembiayaan. Ya. Nah, ada satu contoh misalnya Ustadz yang terkenal itu ya bilang uangnya dari mana? Ya. Nah, ini persoalannya. Baik. Nah, kira-kira menurut Pak Budi dari mana celah itu? Konsepnya adalah kalau kita kembali lagi mengolah yang ada di Kota Serang yaitu PAD, kita nggak akan cukup. Oh. Makanya keluarlah kata-kata yang dari Pak Ustadz itu bahwa biayanya dari mana. Yang pertama, tupoksi wali kota sungguhnya itu adalah ketika mereka melakukan musrembang atau aspirasi dari masyarakat yang memang ada masalah di bawah terkait banjir dan lain-lain, Oke. mereka harusnya merencanakan di eksekutif kebutuhannya anggarannya berapa. Lalu ketika begitu, nanti wali kota membawa nih filenya, berkasnya kepada provinsi dan pusat, lalu mempresentasikan kepada mereka bahwa urgensi Kota Serang ini seperti ini dan butuh anggaran sekian-sekian. Nah itu harus jago lobby-lobby politiknya, lobby-lobby terkait bagaimana agar anggaran itu turun banyak ke Kota Serang. Oh, jadi strateginya bukan PAD yang bersumber dari Kota Serang sendiri, tapi Bukan. provinsi dan pusat. Iya, itu harus terlibat karena yang punya rakyat adalah Kota Serang. Oke. Makanya kelemahan kita adalah selalu ngolahnya itu saja. Jadi nggak akan ketemu nanti judulnya. Oke. Makanya selalu timbul biayanya dari mana. Nanti ketika saya jadi kepala daerah, yang menjadi PAD itu bagian daripada konsepnya adalah itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Karena nanti konsep saya ada UMKM gratis
ya atau modal gratis untuk membantu masyarakat kecil yang jual pisang goreng, jualan sayur, cilok yang kecil-kecil, dalam rangka yang skala prioritasnya adalah memberantas bank keliling agar mereka nggak minjem terjebak dalam pinjol. Jadi itu diberikan begitu. Diberikan. Oke. Sebagai modal usaha mereka. Ya, karena Banten ini peringkat 4-nya adalah dia terjebak dalam pinjol, Pak. Okay. Nah, itu masuk ke dalam konsep saya. Tapi kalau UMKM kreatif yang sudah mempunyai produk sendiri, saya tinggal memfasilitasi bagaimana ketika nanti dinas saya itu ya yang bergerak di yang menangani UMKM itu untuk memfasilitasi tempat sentral UMKM-nya. Ya, sentral UMKM-nya ditempatkan di situ untuk oleh-oleh dan lain-lain. Lalu saya sebagai kepala daerah mempromosikan produk Kota Serang ini agar bisa masuk ke dalam Indomaret, Alfamaret dan lain-lain, tinggal dibesarkan. Kalau UMKM tidak punya izin, kita kasih izinnya secara gratis gitu. Dipermudah segalanya agar mereka bisa mengembangkan industrinya gitu loh. Karena ketika diberikan izin, dia bisa bekerja sama dengan daerah lain dan lain-lain gitu loh. Selama ini minimarket di Kota Serang memang belum bisa menampung produk lokal dari masyarakat. Belum. Dan itu memang membutuhkan namanya terobosan ya. Ya, makanya dan itu nanti political will dari wali makanya kota. nanti itu gayung bersambutnya ketika saya nanti dilantik itu gercep Pak semua. Persiapan daripada SDM daripada ASN-nya. Agar ketika menyambut dana dari pusat besar, dia sudah siap di semua. Makanya insya Allah Haji Budi Rustani jadi wali kota tidak ada lagi jual beli jabatan, Pak. Artinya apa? Agar tolak ukurnya adalah kinerja dan profesional kerja mereka. Karena itu penting, Pak. Bahkan nanti ke depan RT dan RW itu mempunyai kewenangan atau diberikan kekuasaan oleh saya dalam rangka untuk mengangkat atau menurunkan lurahnya ketika lurah tersebut tidak bisa melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar itu program saya bisa jalan dengan sempurna gitu loh. Padahal lurah itu atasannya RT atau RW. Iya. Jadi pengawasan itu dilakukan secara bottom up begitu. Iya. Jadi mereka diberikan kewenangan untuk menyampaikan laporan begitu ke wali kota terpilih. Iya, lalu memberikan rekomendasi kepada saya. Penting untuk saat ini, Pak, ketika kita mewarisi kota yang pemerintahan yang dulu dan yang kemarin itu kita udah semeraut kan posisinya. Gitu ya? Banyak yang aspirasi di bawah itu lurahnya nggak ngeladenin lah, inilah terkait apabila ada masyarakat yang butuh tanda tangan SKTM dan lain. Nah, itu nanti tidak ada lagi di saya. Kalau menurut Bapak semeraut lain selain itu di Kota Serang apa? Banyak, Pak. Bukan hanya sampah, pasar. Oke, pasar Bapak lihat. Kenapa dengan pasar? Ya Bapak bisa lihat kalau tanya saya ya, saya bingung juga soalnya Bapak nggak tahu kan Bapak wali Kota Serang. Pasar Rau seperti apa hari ini semerautnya bukan main, betul ya? Iya. Oke, saya mempunyai konsep bagaimana ke depan pasar itu dirubah menjadi pasar yang bagus, Pak, bersih, asli dan nyaman bagi para pembeli dan lain-lain. Karena Rau itu kalau kita bisa lihat bahwa posisinya di atasnya itu kosong, semua lari ke jalan. Nah, ini mengganggu ketertiban umum, Pak. Karena ada di perdanya tidak boleh memakai bahu jalan. Nah, gitu loh, Pak. Jadi konsep gimana? Untuk mengubah itu kan mesti ada keberanian. Nah, ya. Kan ada pihak lain yang sekiranya punya kekuatan begitu. Nah, kira-kira bagaimana ini strategi Bapak dalam membuat pembaharuan untuk Pasar Rau dan sekitarnya? Bapak boleh lihat nanti di media-media terkait saya waktu tahun 2020-2021 itu bagaimana saya dengan para Forkompimda untuk merubah konsep Rau. Karena Pasar Rau itu sudah ada rekomendasi dari BPK untuk dilakukan pemutusan sepihak karena sudah one prestasi. Ya, karena kita bisa lihat dari pertama kali Pasar Rau itu terbangun, jangankan untuk pemeliharaan jalannya, ngecat aja belum pernah dilakukan. Gitu. Ya, Bapak nanti boleh cek di sana eskalator mati dan lain-lain hingga kelihatan kumuh. Konsep saya ke depan, ini kan ada perpanjangan ketika pemerintahan yang kemarin 6 tahun. Konsep saya ke depan saya akan mempunyai maksudnya kita pemerintah memiliki surat rekomendasi dari BPK. Saya konsepnya akan panggil pihak ketiga sebagai pengelola untuk memastikan kalau tidak ada pembangunan sesuai dengan keinginan pemerintah, kita putus secara aturan atau hukum memakai
rekomendasi dari BPK tadi. Nah, itu memang perlu keberanian. Makanya Kota Serang dalam rangka untuk kemajuannya butuh pemimpin yang berani, tegas, bukan arogan ya. Tapi ini perlu diambil sikap ini dalam rangka agar menjaga bagaimana ketika pemerintahan berjalan ini stabil, Pak. Sesuai dengan kemampuan masyarakat. Pelayanan publik sudah nggak ada yang aneh-aneh. Termasuk pelayanan di Dukcapil itu akan saya buatkan seperti plaza nantinya. Karena ini kita Kota Serang gitu loh, malu juga kan. Iya. Saya menangkap ada kesan greget ini dari Bapak ya untuk melakukan perubahan. Iya, Bapak berarti sudah paham ya. Termasuk bagaimana mengurangi kemacetan dengan nanti saya mohon kepada Kementerian Pusat agar membangun jalan Sudirman itu, karena dari dulu itu master plan-nya sudah ada pembangunan jalan layang. Oh gitu. Ya, tapi itu tidak pernah terbangun karena tadi itu biaya. Nah, insya Allah Haji Budi Rustandi jadi wali kota itu insya Allah akan terbangun. Dengan dimulainya nanti 2025 saya dilantik, lalu 2025 saya akan mengkonsep dan melakukan presentasi ke pusat, 2026 mulai pembebasan, 2027 mulai pembangunan. Nanti disambut lagi Pak, agar itu mengurangi kemacetan lagi, yaitu bagaimana nanti pendopo kabupaten itu diserahkan kepada kami sesegera mungkin dalam rangka apa? Ketika administrasi kabupaten sudah pindah ke wilayahnya, itu akan mengurangi kemacetan, betul apa enggak? Iya, betul. Begitu konsepnya. Hal lain Pak, ini menjadi adagium yang klasik katanya menjadi wali kota Serang itu yang notabene adalah ibu kota provinsi Banten itu lebih enteng tersebab yaitu tadi ibu kota provinsi sehingga kemudian tidak mesti bekerja keras. Nah, katanya begitu. Siapa yang bilang itu seperti itu? Karena logikanya katanya ibu kota provinsi terbantu oleh provinsi. Oke, faktanya? Ya, bagaimana kira-kira Bapak menjawab? Yang pertama adalah saya akan memperjuangkan statusnya dulu pasalnya. Saya sudah paham parahnya. Nih, status Serang ini gimana, Pak? Iya kan, ini kan masih ngambang rancu. Nanti saya akan perjuangkan pasalnya, lalu nanti disambut dengan nanti pembangunannya. Ketika saya nanti dilantik, saya akan langsung komunikasi dengan provinsi, dengan DPRD provinsi dalam rangka ketika ini mereka sudah siap untuk membangun Kota Serang dengan beberapa konsekuensi yang mana itu akan menjadi mereka kewenangannya, yang mana kewenangan kota, dia memberikan bantuan keuangannya. Nanti akan ada sejarah yang mana mencatat bantuan keuangan pertama ketika Haji Budi jadi yaitu sekitar 100 miliar minimal. Insya Allah gitu. Biasanya kalau ini kan kabupaten dan kota sudah misah Pak ya. Iya. Cuma ibu kota kabupaten belum pindah. Pengalaman dulu di Tangerang itu lama banget Pak. Peralihan aset dari kota Tangerang, dari kabupaten Tangerang ke kota Tangerang. Bahkan sampai sekarang itu masih ada Pak. Aset kabupaten yang masih ada di kota. Nah, kira-kira menurut Bapak hal yang sama kan terjadi nih di Serang antara kabupaten dan kota. Nah, kira-kira cara apa untuk memangkas itu biar tidak berlarut-larut? Baik, begini Pak. Jadi ketika saya dilantik menjadi ketua DPRD, program saya yang utama adalah pengembalian aset kabupaten ke Kota Serang. Ya, pada waktu itu saya sudah koordinasi dengan bagian hukum di provinsi tapi tidak jalan karena di aturannya itu harus ke provinsi dulu nih sepenengahnya. Ketika itu tidak bisa, akhirnya saya membuat panses aset Pak. Dan itu baru pertama kali. Ya, saya membuat pansus aset. Ya, lalu berjalan lah Pak, dengan beberapa biasalah ada konflik-konflik dengan kabupaten ya dan lain-lain. Ketika itu kami akhirnya melakukan koordinasi dengan KPK. Akhirnya ditengahi oleh KPK. Alhamdulillah saat ini sudah 80 aset diserahkan. Tinggal nanti gayung bersambutnya adalah ketika Haji Budi Rustandi jadi wali kota, kita tinggal ambil pendoponya. Amin. Gitu caranya. Karena ini tinggal lanjutin aja. Kalau itu benar, karena itu dari pansus aset yang saya buat ketika saya menjadi ketua dewan. Nah, jadi tinggal terusin aja itu. Makanya saya bisa ngomong begitu agar itu bisa segera terrealisasi. Makanya Bapak bilang tadi apa konsepnya agar itu tinggal lama. Tadi itu Pak, kita tinggal lanjutkan. Nanti saya sebagai wali kota mengirimkan surat kembali kepada KPK agar bisa ditengahi kembali terkait urgensinya pemerintah Kota Serang membutuhkan gedung tersebut gitu loh. Karena apa? Kalau wali kota yang sekarang kan
dia ngantornya di belakang jalan kereta yang tidak terlihat marwahnya. Jadi wajar kalau menurut saya kalau Kota Serang sampai saat ini ya kayak gini. Karena ketika itu eksekutifnya itu tidak berjuang untuk wilayahnya. Tapi tidak bermaksud memindahkan lokasi Puspemkot kan Pak? Puspemkot gini Pak, banyak kantor-kantor kita, dinas sosial, dinas lain yang masih ngontrak, miris nggak menurut Bapak? Oke. Kalau itu bisa diambil pendopo oleh saya berkantor di sana, berapa gedung yang bisa dipakai oleh para dinas-dinas? Ya untuk dalam rangka untuk mempercepat pelayanan publiknya termasuk program-programnya. Lalu yang di KSB, bukan itu sebenarnya perusahaan itu dipaksakan Pak. Kalau Bapak boleh tanya, apa ada nggak suratnya itu gitu loh? Karena itu kan hibah dari pihak ketiga. Nah, lalu Pemkot itu akan dimanfaatkan untuk yang lain oleh saya. Jadi gitu loh. Karena kantor wali kota itu bagian daripada simbolnya Kota Serang kan, marwahnya Kota Serang, depannya alun-alun. Bapak bayangin nggak? Ketika itu ada kegiatan upacara, kenegaraan dan lain, tapi nanti tempat hiburannya Insya Allah Haji jadi wali kota itu untuk memperluas tempat bukan hanya di Kota Serang, tapi nanti ada di depan sport center nanti. Kita buat venue seperti di Bogor itu ya. Jadi kita itu bisa untuk UMKM, acara hiburan dan lain-lain termasuk kita kalau mengundang yang kelasnya luar negeri itu bisa cukup luas ya. Ini menarik sekali nih perbincangan dengan Pak Budi Rustandi. Dan terakhir dari kami 27 November tahun ini kita akan pilkada. Tentu niatan Bapak itu juga disertai dengan ikhtiar bersama kawan-kawan. Mudah-mudahan tujuan dan niat baik Bapak itu bisa terwujud. Amin. Terakhir Pak, silakan ada kira-kira pesan kepada masyarakat. Baik, mungkin pesan saya kepada masyarakat, saya sebagai calon yang memohon doa dan restunya agar niatan yang insya Allah saya ini niatan untuk memajukan Kota Serang bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Haji Budi Rustandi di tanggal 27 November bisa kan udah ketahuan hasilnya ya, bisa terpilih menjadi wali kota. Dan 28 November itu adalah hari ulang tahun saya. Oh luar biasa ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Budi Rustandi, salah satu bakal calon wali kota Serang. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dalam acara Siapa Dia Berani Tampil di Sultan TV. Terima kasih atas perhatian semuanya dan sampai bertemu kembali pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.